Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita dari ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa Roh itu diberikan melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia menerima Roh Kudus." Namun Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam hal ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan semoga Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa engkau memendam iri hati yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem. Dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil di banyak kampung orang Samaria. Diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Sahabat yang baik hati, pada minggu pertama setelah Epifanias ini, kita dianugerahkan oleh Tuhan melalui firman-Nya bahwa semua kita memiliki panggilan yang sama, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan. Kemana saja, di mana saja, apapun profesi kita, di sanalah panggilan kita untuk memberitakan firman Tuhan. Hal apakah yang harus kita lakukan di dalam menyatakan, memberitakan firman Tuhan itu? Yang pertama, seperti Petrus dan Yohanes, yang mereka lakukan adalah berdoa. Berdoa supaya mereka dikuatkan oleh Tuhan, berdoa supaya orang yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan itu beroleh Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus, kita tidak akan sanggup untuk memberitakan firman Tuhan, dan orang tidak akan sanggup untuk menerima firman Tuhan. Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa, supaya orang yang akan menerima firman Tuhan yang akan kita beritakan beroleh Roh Kudus. Kemudian mereka menumpangkan tangan kepada orang-orang Samaria dan mereka dipenuhi Roh Kudus. Dalam hal ini kita melihat bahwa penumpangan tangan yang dilakukan oleh para rasul adalah menjadi cara Tuhan untuk menganugerahkan kuasa Roh Kudus kepada orang-orang Samaria yang telah menerima firman Tuhan. Tetapi ketika Simon, seorang penyihir, melihat itu, dia menawarkan uang kepada Petrus dan juga Yohanes, supaya mereka memberikan kuasa itu. Dan Petrus serta Yohanes marah kepada Simon, seorang penyihir itu, dan mengatakan, "Celakalah engkau. Menurutmu, kiramu kamu dapat membeli karunia Allah dengan uang?" Dan Rasul
Petrus dan juga Yohanes mengatakan supaya Simon penyihir itu berdoa supaya Tuhan mengampuni niat jahatnya itu. Sahabat yang baik hati, sebagai pengikut Kristus, mari kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan itu kita mewujudkan buah roh dalam kehidupan kita. Dan dengan melakukan buah roh, kita dipakai Tuhan menjadi pemberita firman Tuhan. Yang kedua, jangan jadikan firman Tuhan. Jangan berpikiran bahwa kuasa Tuhan yang diberikan kepada seseorang itu menjadi alatnya untuk mencari keuntungan duniawi. Seperti niat seorang Simon penyihir itu. Ingatlah, Injil adalah kekuatan Allah. Dan itu dianugerahkan bagi kita. Memang para pelayan akan mendapatkan apa yang dia butuhkan melalui pelayanannya. Tetapi jangan pernah melayani dengan tujuan untuk mendapatkan berkat-berkat dunia ini. Sebab itu Tuhan yang mengaturnya bagi kita. Bukan kita, tetapi Tuhan yang mengaturnya. Biarlah semua pelayanan kita, dimanapun kita melakukan tugas-tugas kita, semua bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Jangan cari kemuliaan untuk diri sendiri. Jangan cari popularitas untuk diri sendiri. Tetapi lakukanlah semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Engkau menganugerahkan firman-Mu bagi kami. Kami mau senantiasa Engkau pakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus, kami percaya Engkau menolong, memampukan kami untuk menjadi pemberita firman Tuhan melalui pekerjaan kami, profesi kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.